Robin Hood. Kebetulan dipercaya sebagai kepala sekolah SMK Negeri 1 Kintab tahun ini. Adapun saya diberi tugas untuk memberikan beberapa penjelasan tentang sekolah kita ini. Sebelum saya menjelaskan, saya ingin menyampaikan bahwa MPLS masa perkenalan lingkungan sekolah atau MPLS ini bertujuan adalah untuk menyambut sebenarnya kedatangan peserta didik baru, ya, untuk bisa mengenal lingkungan sekolahnya, mengenal teman-temannya, seniornya, mengenal para gurunya, antar sesama guru, ya, kemudian antara siswa dan kakak kelasnya, lalu mengenalkan dengan berbagai macam kegiatan yang ada di sekolah ini. Kalau nggak salah ada kegiatan pramuka, ada kegiatan poli, ada kegiatan kesenian dan lain-lain, ya. Ini tidak bisa sebutkan satu persatu. Nah, mudah-mudahan nantinya anak-anakku sekalian bisa ikut berbaur, ikut serta dalam kegiatan tersebut, ya, untuk meningkatkan prestasi kalian di bidang akademik, non akademik. Adapun tentang profil sekolah kita, ya, sekolah ini berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, kilometer 142, Desa Kintab Kutil, Kabupaten Talaut, Kalimantan Selatan. Kemudian di sekolah ini ada tiga jurusan, ya. Nyatanya jurusan TKJ yang kebetulan sudah mendapatkan nilai akreditasi B, TKR ini kendaraan ringan belum dinilai, kemudian jurusan ATPH masih sebentar proses, ya. Luas lahan dan jumlah rombelnya adalah 2.687 meter persegi dan ada 10 rombel. Jumlah ruangannya ada 10 ruangan pada lantai 1, lantai 2-nya belum. Kemudian jumlah siswa secara keseluruhan 333, terdiri dari teknik komputer jaringan total jumlah 106, teknik kendaraan ringan 102, dan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura atau ATPH berjumlah 125 orang. Kemudian visi misi sekolah, visinya adalah, ya, visinya adalah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan, berdaya saing agamis, berkembang, mengembangkan diri secara berbudaya, lingkungan berkarakter. Misinya menjadikan lembaga SMK Negeri 1 Kintab sebagai pusat diklat yang memiliki standar kompetensi dunia usaha dan dunia industri sebagai lembaga pendidikan lanjutan. Kedua, mewujudkan lembaga SMK Negeri 1 Kintab sebagai pusat pengembangan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan peningkatan sumber daya daerah. Tiga, mewujudkan SMK Negeri Kintab sebagai pusat pelayanan masyarakat dalam rangka pembangunan bangsa. Keempat, menjadikan lulusan memiliki kemampuan menguasai kompetensi sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan oleh customer, pelanggannya. Kelima, menghasilkan lulusan SMK Negeri Kintab dapat bekerja dan lanjut belajar ke jenjang yang lebih tinggi. Keenam, mengembangkan sistem pelayanan pendidikan yang berwawasan lingkungan. Demikianlah mungkin segelintir profil sekolah yang bisa kita sebutkan. Bersemangatlah dan tetap bergerak untuk menuju sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa habibina Muhammad wa alihi wa sahbihi.
pertama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul bertatap muka walaupun dalam kondisi tidak bertatap muka secara langsung atau bertatap muka secara online ya sekarang, tapi paling tidak kita bisa bertemu dan bisa berkomunikasi lewat chatting, dan insya Allah semua adik-adik siswa baru bisa sehat walafiat. Yang kedua kalinya, sholatullah wassalamuhu, semoga akan tetap terlimpah curahan kepada kehadiran junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Dari itu pada kesempatan kali ini kami selaku pengelola atau bagian manajemen dari SMK Negeri 1 Kintab ingin memperkenalkan diri, karena untuk menjelaskan bagaimana profil visi misi dan kemudian bagaimana pengelolaan baik jurusan ataupun manajemen di SMK Negeri 1 Kintab. Nama saya secara pribadi Muhammad Ali Mahki, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat. Jadi di sini saya adalah bagian dari pengelola dari SMK Negeri 1 Kintab. Untuk itu kami ucapkan selamat kepada adik-adik siswa baru yang melaksanakan atau menjadi bagian pengenalan lingkungan sekolah walaupun secara online atau secara live atau secara daring lewat channel YouTube SMK Negeri 1 Kintab. Tapi paling tidak adik-adik siswa bisa menonton, bisa memahami dengan baik bagaimana profil atau keseluruhan dari SMK Negeri 1 Kintab. Saya ucapkan selamat datang di SMK Negeri 1 Kintab, SMK yang penuh inovasi, SMK yang penuh dengan pembelajaran yang penuh kompetensi, SMK yang kondusif. Nanti teman-teman bisa belajar bersama walaupun pada awal hari ini dengan pandemi akhirnya pembelajaran menjadi online atau tidak bertatap muka atau istilahnya beda saja dari rumah. Jadi itu semua teman-teman bisa belajar dengan baik, karena belajar yang baik di SMK itu sesuai dengan praktek yang dijalankan nanti. Untuk itu sampai di sini, karena ada banyak teman-teman guru yang lain yang akan menjelaskan tentang detail jurusan, detail sekolah, detail kurikulum, maka saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang pada siswa atau calon peserta didik baru SMK Negeri 1 Kintab. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Mansur Haryadi, bisa dipanggil Mansur. Dan saya mengajar bahasa Indonesia, PPKN dan kewirausahaan. Dan saya juga dipercaya sebagai Waka Sarana Prasarana SMK Negeri 1 Kintab. Oke, kepada peserta didik baru, karena ini masih dalam masa COVID ya, jadi kita tidak bisa bertatap muka langsung, jadi kita melalui video. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk para peserta didik baru. Materi yang saya sampaikan mengenai tentang wawasan kebangsaan. Mungkin adik-adik atau para peserta didik baru sebelumnya sudah tahu atau sudah pernah belajar mengenai tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa
tentang diri lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin para peserta didik baru juga bertanya, apa sih itu Pak wawasan kebangsaan? Di sini akan saya ulas sedikit mengenai kulit-kulitnya saja, nggak usah terlalu panjang lebar karena kita tidak bisa fokus di depan layar kalau terlalu lama ya. Jadi wawasan kebangsaan lahir ketika bangsa Indonesia berjuang membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan seperti penjajahan oleh Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Perjuangan bangsa Indonesia yang waktu itu masih bersifat lokal ternyata tidak membawa hasil. Karena sebelum adanya persatuan dan kesatuan, sedangkan di sisi lain kaum kolonial terus menggunakan politik adu domba. Kendati demikian, catatan sejarah perlawanan yang para pahlawan itu telah membuktikan kepada kita tentang semangat perjuangan bangsa Indonesia yang tidak pernah padam dalam usaha mengusir penjajah dari Nusantara. Meskipun begitu ya, kita jangan mau kalah ya, apalagi peserta didik baru semangatnya harus semangat yang baru dan lebih ditingkatkan lagi ya. Dalam perkembangan berikutnya muncul kesadaran bahwa perjuangan yang bersifat nasional, yakni perjuangan yang berlandaskan persatuan dan kesatuan dari seluruh bangsa Indonesia, akan mempunyai kekuatan yang baik. Kesadaran tersebut kemudian mendapatkan bentuk dan lahirnya pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang merupakan tonggak awal sejarah perjuangan bangsa yang bersifat nasional itu, yang kemudian disusul dengan lahirnya gerakan-gerakan kebangsaan di bidang politik, ekonomi dan perdagangan, pendidikan, kesenian, pers, dan kewanitaan. Tekad perjuangan itu lebih tegas lagi dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dengan ikrar satu nusa satu bangsa dan menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Wawasan kebangsaan tersebut kemudian mencapai satu tonggak sejarah, bersatu padu memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan sejarah itu telah timbul pula gagasan, sikap, dan tekad yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa serta disemangati oleh cita-cita moral rakyat yang luhur. Sikap dan tekad itu adalah pengenjawatahan dari satu wawasan kebangsaan. Nah, mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dasar-dasar ataupun mengenai tentang apa sih itu dengan wawasan kebangsaan. Oke, cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ibu Isna Ramadhaniyanti. Saya selaku Wakasek Kesiswaan, yang mana saya yang membuat tata tertib siswa dan ada beberapa bobot poin siswa untuk pelanggaran tata tertib sekolah. Saya sebagai guru mata pelajaran biologi pada kelas 10 HTPH dan dasar-dasar budaya tanaman serta kewirausahaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu ingin menyampaikan mengenai pembentukan karakter, yang mana karena kita di sini sudah memasuki sekolah menengah atas, bukan lagi sekolah menengah pertama, kita harus bersikap dewasa
dari segi karakter kita, yaitu dilihat dari bagaimana watak kita, akhlak, serta kepribadian seseorang yang dinilai dari cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Dalam pembentukan karakter itu ada 3 proses. Yang pertama ada pada di lingkungan sekolah, kemudian di lingkungan masyarakat, serta di lingkungan keluarga. Pada lingkungan sekolah itu pastinya figur pertama kita adalah seorang guru. Kita lihat bagaimana sikap guru, yang mana yang bagus itu yang pastinya bisa kita contoh. Jangan sikap yang tidak bagus itu kita perlakukan pada sekolah, karena sekolah adalah merupakan pendidikan yang mana pada lingkungan itu kita juga akan menerapkannya pada lingkungan, serta bagaimana perilaku kita di masyarakat itu sangat dinilai. Kemudian di masyarakat sendiri kita tidak perlu merasa sendiri, karena kita harus bisa bersosialisasi, ya, baik di masyarakat, di sekolah, maupun pada lingkungan keluarga. Pak, ya, di dalam lingkungan keluarga sendiri itu adalah tahap awal bagaimana cara kita bersikap. Kita diajarkan oleh orang tua untuk bersikap sopan santun, berakhlak, yang mana nanti kita akan membawanya ke lingkungan sekolah. Jangan bertindak seenaknya, karena meskipun sesama teman kita harus mempunyai sikap sopan santun. Mungkin itu sedikit dari Ibu mengenai pembentukan karakter siswa. Semoga kita bisa menjadi manusia yang berakhlak baik dan bersikap dengan di sekolah. Kita juga harus bersikap baik, sopan santun, baik sesama teman, kepada guru, kepada orang terdekat kita, orang tua, baik ke masyarakat, karena itu yang akan membawa kita ke masa depan. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang. Perkenalkan, nama saya Ibu Mahdarena, bisa dipanggil dengan Ibu Mahda. Saya di sini jabatannya sebagai Wakakurikulum. Saya yang mengatur untuk kriteria syarat naik kelas, kemudian PKL, dan mengatur jadwal di sekolah. Kemudian saya di sini menjabat sebagai guru mengampu mata pelajaran matematika di kelas 10 KTPH dan TKR. Kemudian ada mengampu mata pelajaran lain di pertanian, yaitu agribisnis tanaman hias. Mungkin itu saja. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada siswa-siswi angkatan 2020-2021. Selamat bergabung di SMK Negeri 4. Yang kita tahu sekarang ada COVID-19, di mana penyebarannya sangat cepat, dan kalian bisa terkena dimanapun, bukan hanya di sekolah, di luar pun bisa. Salah satu memutuskan rantai COVID yaitu kita belajar daring. Nah, dalam pembelajaran daring ini mungkin ada beberapa siswa, bahkan hampir semua siswa memiliki kendala belajar di masa COVID. Salah satunya yaitu masalah internet. Mungkin nanti kami akan bantu siswa-siswa kita untuk internet. Tidak ada alasan tidak mengumpulkan tugas, karena tugas semuanya berupa daring online. Ada beberapa cara guru yang akan digunakan, ada yang menggunakan WhatsApp, ada yang menggunakan
itu kita serahkan ke guru masing-masing. Nah, pada kesempatan ini silahkan kalian lebih memotivasi diri kalian dengan cara kalian lebih aktif di rumah membuka internet. Kalian memerlukan kuota yang lebih banyak, bukan karena kendala apa-apa. Mungkin orang tua kalian tidak percaya dengan kalian, silakan hubungi wali kelas kalian, tapi tugas kalian tetap menjadi tugas kami juga, karena penilaian kami ada di tugas kalian. Pada masa pembelajaran online, peserta didik dapat menjadi kurang aktif dalam menyampaikan aspirasi pemikirannya, sehingga dapat mengakibatkan pembelajaran menjenuhkan. Kalian pasti jenuh di rumah membuka. Kami memberikan tugas tapi tidak ada materi, tapi kalian gunakan internet karena sekarang teknologi sangat-sangat canggih. Jangan jadikan alasan saya tidak punya HP, saya tidak punya kuota, saya tidak punya internet. Kami di sini di sekolah membantu kalian. Silakan kalian lebih terbuka dengan guru-guru kalian. Misalkan bisa ke wali kelas kalian yang lebih tahu bahwa itu orang tua kalian. Kalian ada anak-anaknya, mungkin bisa nanti bantu dengan cara berdiskusi dengan guru lain. Bukan alasan karena COVID kalian tidak mengumpulkan tugas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silahkan nanti kalian lebih rajin lagi mengerjakan tugas, walaupun hanya internet, bukan di sekolah lagi, bukan berkumpul. Kita sama-sama bekerja sama memutuskan mata rantai COVID-19. Itu saja saya ucapkan, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rizda Nibayanti, bisa dipanggil Ibu Rizda. Saya mengajar di kelas 10 mata pelajaran matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bertemu kembali dengan Ibu Rizda Nibayanti dengan materi budaya. Sebelum Ibu menyampaikan materi pada siang hari ini, izinkan Ibu menyapa dengan siswa-siswi baru SMK Negeri 1 Kupang. Mudah-mudahan kita cepat melalui masa pandemi COVID ini agar kita bisa bertatap muka secara langsung dan memulai pelajaran tahun ajaran baru seperti biasanya. Baik, anak-anak Ibu sekalian, Ibu mulai materi dengan tema budaya. Seperti yang kita ketahui, kita terletak di daerah Kintab, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, yang disingkat Kalsel. Kalimantan Selatan adalah satu provinsi Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan. Ibu kotanya adalah Banjarmasin. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki luas 37.530,52 km dengan populasi hampir 4,2 juta jiwa pada tahun 2019. Provinsi ini mempunyai 11 kabupaten dan 2 kota. DPRD Kalimantan Selatan dengan surat keputusan nomor 2 tahun 1989 pertanggal 31 Mei 1989 menetapkan 14 Agustus 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950 melalui peraturan pemerintah RIS nomor 21 Pembubaran Republik Indonesia Serikat dengan Gubernur Dr. Nurjani. Secara historis, wilayah Kalimantan Selatan mula-mula dibentuk merupakan wilayah keresidenan Kalimantan Selatan dengan residen Muhammad Hanafiah. Di dalam provinsi Kalimantan itu sendiri, penduduk Kalimantan Selatan berjumlah
3.626.616 jiwa pada tahun 2010. Mungkin itu saja materi dari Ibu pada siang hari ini. Semoga COVID-19 cepat berlalu dan kita bisa bertemu lagi di tahun ajaran baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama Ibu Nurul Atia, bisa dipanggil Bu Nurul. Ibu sendiri di sini mengajar bahasa Indonesia dan Ibu sendiri juga sebagai wali kelas 12 ATPH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu sudah memperkenalkan diri di situ mengajar bahasa Indonesia. Selain itu juga Ibu mengajar di sini bidang seni budaya. Kenapa? Jadi salah satunya di sini yang akan Ibu sampaikan yaitu masalah kearifan lokal, terutama yang berada di lingkungan kita yaitu tanah laut, dan posisi sekolah kita terletak di daerah atau di desa Kintab Kecil. Kabupaten Tanah Laut ini kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan. Lokasi sekolah kita yaitu di lingkungan daerah Kecamatan Kintab Kecil atau yang lebih dikenal biasanya termasuk daerah atau yang dinamakan Kampung Gunung Ayam. Nah, karena letaknya di sini turun di bawah pegunungan. Salah satunya juga di sini siswa-siswi SMK Kintab terdapat beberapa suku, diantaranya yang pertama itu suku aslinya adalah Banjar, Jawa juga ada, Bugis ada ya, daerah Muara. Karena kan kita di sini dekat lingkungan pantai lah sekitarnya. Bahkan lingkungan mata pencahariannya juga banyak di sini seperti pertambangan, pertanian, perikanan salah satunya juga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya nanti bisa tanya langsung lah, kita sharing secara langsung. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikmah sebagai guru penjaskes atau BJOK, dan saya juga sebagai wali kelas ATPH 2. Kemudian juga mengajar di sejarah Indonesia dan gambar teknik di kelas GOTKR. Yang saya bawakan hari ini adalah tentang kesehatan atau kebugaran jasmani. Pengertian kebugaran jasmani adalah kemampuan fisik yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan aktivitas fisik tanpa harus mengalami kelelahan atau merasakan kecapean yang berarti. Seseorang dapat dikatakan memiliki kebugaran tubuh yang baik akan memiliki kemampuan menjalankan aktivitas sehari-hari. Kebugaran jasmani merupakan beberapa manfaat. Manfaat sebagai berikut adalah: yang pertama, membentuk kekuatan daya tahan otot-otot tubuh. Yang kedua, meningkatkan fleksibilitas. Yang ketiga, membentuk keberanian, kepercayaan diri.
dan kesanggupan untuk menjaga stamina dan percaya diri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan karena pembebaran firman itu terlalu banyak. Jika dijelaskan satu persatu tidak akan cukup waktu, terlalu banyak terbuang-buang. Oke, saya akhiri dengan Om Santi Om. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Fitriadi, gelarnya sarjana komputer. Di sini saya bertindak sebagai kepala jurusan Teknik Komputer dan Jaringan dan wali kelas mengampu kelas 10 TKJ. Selamat untuk anak-anak yang sudah bergabung di SMK Negeri 1 Kintab. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang profil jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, yaitu salah satu paket keahlian yang tertua kedua di bidang keahlian Teknik Komputer dan Informatika di SMK Negeri 1 Kintab. Didirikan dan dibuka pada tahun 2015 oleh manajemen SMK Negeri 1 Kintab. Sebelum berdiri Teknik Komputer dan Jaringan, dulu pernah namanya RPL, yaitu Rekayasa Perangkat Lunak. Karena semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang IT, maka paket keahlian Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri 1 Kintab didirikan sebagai jurusan yang diharapkan mampu menembus dunia kerja dan industri yang sesuai dengan bidang keahlian Teknik Komputer dan Jaringan. Adapun materi yang diajarkan meliputi yang pertama perakitan komputer, simulasi digital, jaringan dasar, pemrograman web, komputer terapan, komunikasi data, rancang bangun jaringan, administrasi server, sistem operasi jaringan, jaringan nirkabel, keamanan jaringan, dan yang terakhir yaitu troubleshooting pada jaringan. Mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Gali Suartono. Di sini saya ditugaskan sebagai kepala program jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Di sini saya akan membawakan materi tentang profil kejuruan. Pertama-tama tentang apa sih tujuan dari SMK ini, atau SMK kejuruan. Jadi tujuannya adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup. Kemudian visi misi dari jurusan Teknik Kendaraan Ringan adalah, yang pertama visinya adalah agar terwujud. Visi misi dari jurusan Teknik Kendaraan Ringan adalah visinya adalah terwujudnya tahanan yang memiliki ketakwaan yang mantap, berakhlak mulia, terampil, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian untuk misinya adalah menyiapkan dan menciptakan tenaga pembangunan dan berkualitas profesional. Nah, untuk di jurusan TKR atau Teknik Kendaraan Ringan ini, materi yang dipelajari adalah terbagi menjadi dua, yaitu kompetensi dasar dan kompetensi kejuruan. Untuk kompetensi dasar itu mencakup yang pertama adalah pekerjaan dasar otomotif. Di situ kita mempelajari tentang alat-alat dari teknik kendaraan ringan atau alat mekanik. Kemudian yang kedua ada teknologi dasar otomotif. Di situ kita mempelajari tentang hidrolik. Kemudian ada gambar teknik. Nah, untuk di gambar teknik ini dia adalah materi dasar di mana sangat penting untuk orang teknik. Karena di situ kita bisa mendesain misalnya sebuah mobil dan lain-lain. Kemudian
ada kompetensi kejuruan. Nah, kompetensi kejuruan di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pemeliharaan mesin kendaraan ringan, kemudian pemeliharaan listrikan kendaraan ringan, dan pemeliharaan sasis kendaraan ringan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. Saya ucapkan pertama kali kepada para siswa baru selamat datang dan selamat bergabung di SMK Negeri 1 Kintab, dan semoga di 3 tahun mendatang kalian akan menjadi calon penerus bangsa yang sukses. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Mus Mulyani, biasa dipanggil dengan Ibu Yani. Saya merupakan salah satu pengajar kejuruan pada jurusan ATPH. ATPH itu apa? Nah, di sini mungkin banyak orang yang tidak tahu. Yang dikenal orang biasanya di sekolah di SMK, selain 2 jurusan yang lain, orang tahunya adalah jurusan pertanian. Nah, yang ingin saya jelaskan di sini adalah pertanian yang ada di SMK sini yang disebut dengan ATPH adalah agribisnis, tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Jadi, tapi perkebunan di sini orang mungkin banyak yang belum bisa membedakan antara perkebunan dan pertanian. Pertanian itu mencakup banyak sektor, bisa sektor perkebunan, sektor perikanan, dan sektor pertanian itu sendiri. Pertanian yang kita ampu di dalam SMK Negeri 1 Kintab adalah tanaman pangan dan hortikultura. Tanaman pangan adalah tanaman yang digunakan sebagai sektor utama bahan pangan pokok, sedangkan tanaman hortikultura adalah tanaman yang mencakup tanaman hias, tanaman sayur, tanaman buah, dan tanaman obat. Hanya saja di pelajaran yang kita ajarkan di SMK Negeri 1 Kintab itu mempelajari tanaman pangan dan palawija, kemudian tanaman hias, tanaman sayur, tanaman buah, kemudian ada juga kultur jaringan dan pembibitan tanaman. Ada juga untuk produk kreatif dan kewirausahaan khusus untuk jurusan pertanian. Nah, kebetulan saya mengajar di kelas 10 ATPH di mata pelajaran dasar-dasar budidaya tanaman. Sama seperti jurusan yang lain, di kejuruan yang lain, SMK Negeri 1 Kintab juga mengikuti kurikulum K13, di mana ada kompetensi dasar pada pertanian. Pada ATPH di SMK Negeri 1 Kintab meliputi pelajaran yang diajarkan adalah alat mesin pertanian, dasar-dasar budidaya tanaman, dan pembiakan tanaman. Kemudian di kompetensi yang sudah menuju ke kejuruannya, yang seperti yang saya sebutkan tadi, meliputi tanaman pangan, tanaman sayur, tanaman buah, tanaman hias, produk kreatif, dan kultur jaringan. Kemudian di SMK Negeri 1 Kintab, saya selaku ketua jurusan atau kepala program keahlian menekankan agar pertanian yang kita jalankan atau kita ajarkan di SMK Negeri 1 Kintab itu adalah pertanian organik. Jadi pertanian yang aman, bebas, ramah lingkungan, dan tidak diminimalisir penggunaan bahan kimia atau pestisida kimia, karena banyak sekali dampak yang tidak baik yang ditimbulkan jika kita menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, di sini akan diajarkan bagaimana cara pembuatan mulai dari pupuk organik, kemudian pestisida organik, serta cara budidaya yang organik. Nah, yang kita ajarkan di sini adalah kita praktekkan di sini meliputi pertanian di lahan terbuka, pertanian di lahan pakai media tanam organik yang kita kembangkan di SMK Negeri 1 Kintab. Kita laksanakan pada beberapa media, yaitu di lahan terbuka, di lahan lembab, di lahan dengan media tanam dengan berbagai jenis media tanam yang akan dikenalkan nanti. Kemudian ada di polybag, terakhir dengan pertanian modern, salah satunya yaitu hidroponik dengan berbagai sistem akan
diajarkan di sini. Mungkin bagi banyak orang, pertanian merupakan sektor yang mungkin tidak bergengsi. Jika kita menyadari pentingnya pertanian, maka kita akan menyingkirkan paradigma atau pemikiran yang seperti itu. Karena di masa pandemi ini, salah satu sektor yang tidak akan pernah mati yaitu sektor pertanian. Kita tidak bergantung pada orang lain, tidak memerlukan modal yang besar untuk bisa menjadi seorang wirausaha, tidak perlu mengikuti orang lain, kita bahkan bisa jadi bos di usaha kita sendiri. Selama kita punya niat yang bagus, selama kita punya niat yang tulus, maka kesuksesan ada di depan mata kita. Pertanian tidak pernah ada matinya. Selama manusia masih hidup, pertanian akan tetap hidup. Dimanapun kita berada, selama kita berusaha dengan benar-benar dan sungguh-sungguh menikmati ilmu yang kita miliki, yang kita ajarkan di SMK Negeri 1 Kintab, dengan harapan lulus dari sini, peserta didik yang sudah menimba ilmu di SMK Negeri 1 Kintab dapat mengembangkan ilmunya di berbagai bidang. Jadi di pertanian bukan hanya ilmu tentang mencangkul, ilmu tentang berkotor-kotoran, tapi kita juga mengajarkan cara berbisnis dalam bidang pertanian. Kita juga mengajarkan cara berwirausaha, cara mandiri tanpa harus mengikuti orang lain. Kita juga belajar berjiwa besar menghadapi setiap ejekan atau cemoohan orang mengenai pertanian yang katanya tidak keren, yang katanya ketinggalan zaman atau desa. Justru dari pertanian itu kita akan membuktikan bahwa pertanian itu hal yang mengasyikan, hal yang keren, dan hal yang membuat kita sukses nantinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat bergabung di SMK Negeri 1 Kintab. Semoga kita semua dapat belajar dan menimba ilmu dengan baik sehingga sukses nantinya setelah lulus dari SMK Negeri 1 Kintab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di SMK Negeri 1 Kintab untuk seluruh siswa baru. Perkenalkan, nama Ibu Siti Aisyah, bisa dipanggil dengan Ibu Aisyah. Ibu mengampu mata pelajaran bahasa Inggris dan seni budaya untuk di kelas 10, dan juga Ibu sebagai pembina OSIS di SMK Negeri 1 Kintab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Risnawati, bisa dipanggil dengan Ibu Risna. Di sini saya mengajar pelajaran fisika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Denis Tiawati. Di sini saya mengajar kelas 10, 11 dan kelas 12 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Terima kasih. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama Ibu Febrina Rosanti Tirto. Kalian bisa panggil Ibu Febi. Nanti Ibu akan mengajar di kelas 10 mata pelajaran kimia. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Novia Midasuti. Oke, saya mengajar kelas 10, 11, kelas 12 mata pelajaran bahasa Inggris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Oliani, bisa dipanggil Pak Ahmad atau Pak Oli. Saya diberi tanggung jawab menjadi wali kelas 10 ATPH 1 dan diberi tanggung jawab mengajar agribisnis tanaman buah, kultur jaringan tanaman, dan alat mesin pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma. Saya mengajar di kelas 10 ATPH 2, kelas 10 TKJ dan kelas 11 TKJ. Saya mengajar mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas atau WAN, simulasi digital dan sistem komputer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Wihartika, bisa
bisa dipanggil Pak David. Saya di sini mengajar di kelas 10 dengan mata pelajaran yaitu teknologi dasar otomotif, dan juga saya mengajar di kelas 12 dengan mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan, pemeliharaan sasis kendaraan ringan, dan pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Di sini juga saya alhamdulillah dipercaya dan ditugaskan untuk menjadi wali kelas 10 TKR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianita. Saya di sini sebagai tenaga administrasi sekolah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Andriani. Saya sebagai tenaga administrasi sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudinor. Tugas saya di sini menjaga staan SMK 1 Kitab. Dan itu saja yang saya sampaikan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.